Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Gusti. Nomor induk mahasiswa I01170220, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2017, Universitas Sulawesi Barat. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan antropologi hukum. Jadi, sebelum jauh mengetahui apa itu antropologi hukum, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari antropologi hukum. Jadi langsung saja bahwa pengertian pada antropologi hukum yaitu adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku, kebudayaan dalam hidup bermasyarakat. Oke, yang kedua, ada beberapa ruang lingkup antropologi hukum. Yang pertama, paleoantropologi. Paleoantropologi ini adalah salah satu cabang ilmu juga yang mempelajari manusia dari riwayat fosil. Terus ada antropologi fisik, yaitu memunculkan istilah ras yang ada dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Terus antropologi hukum ini tidak jauh berbeda halnya dengan antropologi budaya karena saling berkaitan. Jadi ada beberapa istilah yang muncul pada antropologi budaya. Yang pertama prehistorasi, terus etnolinguistik, terus yang ketiga etnologi. Jadi ruang lingkup atau ruang objek kajian daripada antropologi budaya adalah manusia dari berbagai macam kenyataan yang terjadi pada masyarakat yang bersangkutan, yang bertujuan untuk memahami bagaimana manusia berperilaku untuk memahami kebutuhan hidupnya dalam memelihara kerukunan, ketertiban, keamanan, dan lain-lain. Terus beberapa pandangan yang terjadi di masyarakat bahwa antropologi hukum, kemudian sosiologi hukum, kemudian hukum adat, apa sih bedanya? Setelah mendengarkan pengertian dari antropologi hukum bahwa dari ketiga cabang ilmu ini sama-sama mempelajari kehidupan dalam bermasyarakat. Jadi, adapun perbedaan dari antropologi hukum dan hukum adat. Antropologi hukum, objek kajiannya berperilaku manusia, sedangkan hukum adat, norma, mempelajari masyarakat dari segi norma di luar undang-undang. Terus pendekatan dari hukum antropologi hukum holistik, sedangkan di hukum adat pendekatannya yuridis normatif. Terus yang ketiga, sifat penelitiannya di hukum antropologi hukum bersifat langsung atau lapangan, sedangkan pada hukum adat studi pustaka dan dokumen. Terus yang keempat, norma pada antropologi hukum kenyataan, sedangkan di hukum adat dikehendaki. Nah, itu salah satu, itu beberapa perbedaan dari antropologi hukum dan hukum adat. Terus kita lanjut pada perbedaan dari antropologi hukum dan sosiologi hukum. Jadi antropologi hukum juga ini sama sosiologi hukum itu tidak jauh berbeda, sama-sama mempelajari manusia, perilaku manusia dalam bermasyarakat. Perbedaan dari antropologi hukum dan sosiologi hukum, di antropologi hukum objek kajiannya hukum bukan barat dan tidak tertulis, itu di hukum antropologi hukum. Sedangkan di sosiologi hukum, hukum barat yang telah dipengaruhi oleh hukum tertulis. Terus yang kedua, subjek dari hukum antropologi hukum, masyarakat sederhana,
Sedangkan sosiologi hukum masyarakat modern atau masyarakat maju. Terus perspektif dari antropologi hukum mempelajari tentang budaya, sedangkan di sosiologi hukum mempelajari sosial. Terus yang keempat, penelitian dari antropologi hukum kuantitatif dan studi kasus, sedangkan di sosiologi hukum kualitatif dan simpel. Oke, lanjut. Dalam antropologi hukum ada 3 metode yang digunakan dalam penelitian kasus. Jadi metode yang pertama itu adalah ideological metode, terus yang kedua descriptive metode, terus yang ketiga adalah trouble case metode. Namun dalam antropologi hukum dalam penelitiannya ini cenderung menggunakan metode yang ketiga, yakni trouble case metode, yaitu praktik-praktik kehidupan warga masyarakat dalam penelitian peristiwa-peristiwa khusus yang memperlihatkan ketaatan sukarela terhadap norma-norma sosial. Olehnya itu antropologi hukum menggunakan metode ini karena mempertimbangkan adanya ketaatan dan sukarela dalam penyelesaian sebuah konflik. Kita juga telah mendengarkan dari tiga cabang ilmu pengetahuan tadi, bahwa yang pertama antropologi hukum, yang kedua hukum adat, dan ketiga sosiologi hukum. Itu tentunya saling berkaitan dan tidak boleh terlepaskan. Olehnya itu muncullah istilah dari yang ada di antropologi hukum, yaitu pluralisme, yaitu situasi di mana 2 atau lebih sistem hukum bekerja sama secara berdampingan dalam menyelesaikan sebuah studi kasus. Jadi ada juga istilah yang kedua itu muncul, yaitu adalah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sebuah sengketa. Jadi ada 3 tahap dari pertikaian. Yang pertama tahap praktik, adanya pihak yang dirugikan. Terus yang kedua tahap konflik, adanya peristiwa sehingga pihak yang pertama ini merasa keberatan terhadap pihak kedua. Terus yang ketiga adanya pihak sengketa, terjadinya pihak ketiga ini sebagai penengah dari pihak pertama dan pihak kedua. Jadi itu cukup, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.